Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan shadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'du fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kaum muslimin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberikan banyak kenikmatan kepada kita, sehingga pada hari ini, pada hari Jumat ini, pada hari raya kaum muslimin di setiap pekannya, kita masih diberikan waktu, keutamaan untuk dapat menghadiri salat Jumat berjamaah. Tak lupa khatib dalam hal ini mengingatkan kepada diri khatib sendiri khususnya dan untuk kita semua kaum muslimin, hendaknya kita untuk selalu berusaha meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita berusaha untuk menjalankan perintah Allah, dan kita berusaha untuk menjauhkan diri dari hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala hingga kita bisa masuk ke dalam bulan Rajab. Dan itu artinya insyaallah kurang lebih 2 bulan lagi insyaallah kita akan bertemu dengan Ramadan. Rajab, Sya'ban, Ramadan. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, ini adalah sebuah nikmat yang tentunya kita sebagai kaum muslimin sudah diingatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala
Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita pada bulan Ramadan nanti insyaallah kurang lebih 2 bulan lagi untuk kita sekarang mempersiapkan diri dalam menghadapi Ramadan. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, ini adalah bulan di mana tidak semua manusia diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memasukinya. Oleh karena itu, hendaklah kita berusaha, berupaya untuk mempersiapkan diri dalam menghadapi bulan yang besar ini, bulan yang mulia ini. Walaupun nampak dan kelihatannya masih lama, namun sebenarnya dahulu para ulama atau orang-orang yang terdahulu meminta kepada Allah Subhanahu wa taala 6 bulan sebelum Ramadan itu tiba. Mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan kemudahan untuk bisa bertemu ke dalam Ramadan, bukan hanya sekedar bertemu, tapi bisa dengan serius beribadah di dalamnya. Dan hingga Allah Subhanahu wa taala takdirkan keluar dari Ramadan dalam kondisi bertakwa. Oleh karena itu, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, menghadapi insyaallah 2 bulan Ramadan yang akan menjelang nanti, hendaklah kita memperhatikan beberapa hal. Yang pertama, hendaklah kita kaum muslimin berusaha untuk berdoa, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diberikan kemudahan untuk bisa bertemu dengan Ramadan. Sering kita jumpai dan sering kita dengarkan bagaimana para imam mulai berdoa di bulan Rajab dan di bulan Sya'ban nantinya agar memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar dipertemukan dengan Ramadan dalam kondisi sehat wal afiat. Dan ketika diberikan kesehatan, hendaklah kita berusaha, berjuang untuk mendapatkan predikat takwa dengan cara mempersiapkan diri. Pertama, berdoa. Berdoa mulai dari sekarang. Dan harusnya semenjak 6 bulan kemarin. Tapi Allah masih berikan nikmat kepada kita. Rajab ini, di bulan Rajab ini kita diberikan nikmat, maka berdoalah, minta kepada Allah agar kita dipertemukan dengan Ramadan tidak hanya sekedar sehat, tapi juga mampu diberi hidayah untuk benar-benar beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Poin yang pertama, mempersiapkan diri. Upaya seorang muslim untuk mempersiapkan diri dalam menghadapi Ramadan adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, persiapan seorang muslim dalam menghadapi bulan Ramadan, hendaklah seorang muslim untuk selalu beristighfar, bertaubat, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala di setiap tempat, ruang dan waktu, dan minimal dengan mengucapkan astaghfirullah wa atubu ilaih, astaghfirullah wa atubu ilaih. Minta kepada Allah dengan istighfar tersebut agar Allah Subhanahu wa taala memperkenankan apa-apa yang kita inginkan, dan terutama yang kita inginkan adalah agar bertemu dengan Ramadan yang mulia nanti insyaallah. Ibnu Katsir rahimahullah
menjelaskan bahwa yang disebut dengan istighfar salah satunya adalah berusaha untuk menghindari dosa-dosa pada saat ini, kemudian menyesali dosa-dosa yang telah lalu, dan kemudian bertekad untuk tidak melakukan perbuatan-perbuatan dosa di masa yang akan datang. Oleh karena itu, dengan ucapan yang sangat mudah, Rasulullah juga menganjurkan kita untuk selalu mengucapkan istighfar minimal di dalam hati kita, dan ini semulia-mulianya amalan yang sangat ringan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala dengan istighfar tersebut yang kita lakukan, Allah mudahkan jalan hidup kita, dan kita berharap Allah Subhanahu wa taala pimpin kita untuk bertemu dengan Ramadan dalam keadaan kuat dalam beribadah. Kemudian bekal yang ketiga dalam menghadapi Ramadan adalah berusaha untuk belajar, berusaha untuk berilmu. Belajar apa? Belajar tentang persiapan Ramadan, belajar tentang ilmu Ramadan, belajar tentang bagaimana Ramadan atau puasa yang diterima, bagaimana puasa tersebut bisa ditolak, apa-apa saja hal-hal yang perlu untuk dipersiapkan, bagaimana membuat agenda-agenda kegiatan amalan-amalan ketika nanti dalam menghadapi Ramadan. Untuk itu seorang muslim hendaknya berusaha untuk mempersiapkan Ramadan dengan ilmu. Oleh karena itu, dengan ilmu ini kita berharap kita benar-benar menghadapi Ramadan dengan amal yang sesuai dengan perintah Allah dan Rasulnya. Kata Umar bin Abdul Aziz, barang siapa yang beribadah kepada Allah tanpa ilmu, maka akan membuat banyak kerusakan daripada mendatangkan kebaikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengingatkan, Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Rasulullah mengingatkan dalam hadis ini agar kita kaum muslimin berusaha untuk beribadah dengan berilmu. Kata Rasulullah, barang siapa yang beribadah tanpa ilmu, maksudnya tanpa mengikuti contoh dari Nabi, maka amalannya tersebut akan tertolak. Oleh karena itu, dalam mempersiapkan bulan Ramadan ini, hendaklah kita memperhatikan 3 hal di atas. Aqulu qawli hadza fastaghfirullahu li wa lakum wallahu ghafurur rahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah, pada khutbah yang kedua ini khatib akan membuat sebuah kesimpulan dari khutbah yang pertama. Kaum muslimin, sebelumnya kita mengingat bahwa sebentar lagi negeri kita akan melakukan kontestasi politik, yaitu pemilihan umum. Lihatlah bagaimana para peserta sudah mempersiapkan diri jauh-jauh hari. Para peserta politik, para peserta pemilu
berusaha untuk mempersiapkan diri mereka dalam menghadapi kontestasi politik nanti. Namun kaum muslimin, ada yang lebih perlu kita siapkan dalam menghadapi Ramadan, yakni seorang muslim tentunya harus lebih fokus menghadapi persiapan Ramadan yang insya Allah tak lama lagi, kurang lebih 2 bulan lagi, Rajab, Sya'ban, Ramadan. 3 hal yang dalam hal ini seorang muslim perlu perhatikan untuk mempersiapkan diri dalam menghadapi bulan Ramadan. Yang pertama, hendaklah seorang muslim selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar meminta kepada Allah agar diberikan kesehatan, bukan hanya sekedar sehat, tapi juga diminta kepada Allah agar diberikan kekuatan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala pada Ramadan tahun ini. Kemudian yang kedua, hendaklah seorang muslim berusaha untuk meminta ampun kepada Allah dengan cara beristighfar. Dan minimal istighfar itu adalah setiap saat dimanapun kita berada, kita bisa mengucapkan astaghfirullah wa atubu ilaih, astaghfirullah wa atubu ilaih, dan kemudian berdoa. Kemudian yang ketiga, hendaklah seorang muslim dalam mempersiapkan bulan Ramadan nanti untuk belajar, untuk berilmu, untuk tahu, mengingat kembali ilmu-ilmu tentang Ramadan. Oleh karena itu, semoga dengan mempersiapkan diri kita dalam menghadapi Ramadan, Allah Subhanahu wa taala berkahi umur kita dan semoga kita bertemu di jannah Allah Subhanahu wa taala dan menjadi orang-orang yang bertakwa. Amin insyaallah. Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka qaribun mujibu da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduk wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'ala alladhina min qablina Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah.